Gelaran debat capres yang berlangsung panas masih menjadi perbincangan publik. Diketahui dalam debat capres tersebut, Prabowo Subianto diserang dua capres lainnya, yakni Ganjar Pranowo dan terutama Anies Baswedan. Anies menyorot Prabowo memiliki lahan yang super luas sebesar 340 hektar. Bapak Presiden menyampaikan, Bapak punya lahan lebih dari 340.000 hektar, sementara TNI kita, prajurit kita, selebih dari separuh tidak punya rumah dinas. Itu fakta, tidak perlu dibicarakan secara tertutup. Itu kekurangan yang harus kita perbaiki. Dan ketika tadi Bapak mengatakan, Bapak akan meningkatkan kesejahteraan. Pak, Bapak ini sudah Menhan selama 4 tahun, hampir 5 tahun. Bukan calon Menhan. Jadi harusnya menunjukkan inilah yang sudah saya kerjakan. Bukan mengatakan apa yang akan dilakukan. Nah, saya menyampaikan, bila saya ditugasi, maka kenaikan gaji dilakukan tiap tahun. Maka perumahan prajurit TNI dipastikan dibangun. Sehingga mereka tidak perlu ngekos, tidak perlu mereka sewa. Dan mereka bisa tenang. Mereka diminta mempertahankan setiap jengkal, tapi kita tidak memberikan tempat tinggal bagi mereka berdinas. Itu tidak benar, itu harus dikoreksi. Belakangan muncul video viral di TikTok membela Prabowo Subianto. Dalam video tersebut, seseorang yang disebut bernama Aris Marsudianto mengaku sebagai direktur utama di perusahaan Prabowo Subianto. Dia menyebut lahan luas yang disebut milik Prabowo berstatus HGU atau hak guna usaha, lahan hutan tanaman industri. Menurut Aris, Anies pun bisa mendapat HGU sebanyak itu dari negara asalkan memenuhi persyaratan yang ada. Lantas Aris meminta Anies mengkoreksi dirinya. Aris lantas menyinggung rekam jejak Anies di Jakarta yang menurutnya tak beres dan tak bisa dinikmati warga. Mulai dari Lem Aibon, Jakarta International Stadium, Formula E, sumur resapan hingga rumah DP 0%. Saya Direktur Utama perusahaan Pak Prabowo Subianto ingin mengklarifikasi tentang debat Capres tadi malam. Anies Baswedan menyampaikan bahwa Pak Prabowo mempunyai tanah 340.000 hektar. Itu bohong, itu tidak benar. Yang ada adalah beliau mempunyai HTI di pabrik kertas dan itu sifatnya konsesi HGU. Ini menguntungkan negara, kita membayar negara, siapapun boleh, Anies juga boleh kalau mau, ya. Yang penting semuanya sesuai dengan prosedur dan legal. Jadi apa hubungannya pertahanan keamanan dengan tanah milik Pak Prabowo? Karena dari awal dia ini hanya memfitnah terus, hanya tendensius secara pribadi menghantam Pak Prabowo, tapi tidak pernah pada visi misi yang benar. Kalau kita mau kuat, ya, yang lama, bagaimana di DKI dulu, ya, tentang reklamasi, cek. Sekarang siapa yang menikmati reklamasi? Rakyat hanya suruh nonton aja tuh reklamasi sekarang, gitu. Yang kedua, Formula E. Rakyat nggak butuh Formula E, hampir 1 triliun. Mendingan untuk rakyat itu, ya. Yang ketiga, Jakarta International Stadium. Aduh, udah nggak berfungsi itu mungkin ya, nggak optimal. Bangunannya pun juga layoutnya nggak sesuai, parkirnya kecil dan lain sebagainya. Apalagi rumah DP 0%, nothing, ya kan? Nggak terlaksana. Apalagi resapan air, itu berapa ratus miliar, itu nggak berfungsi. Apalagi lem, Aibon, puluhan miliar, itu yang mau dilem apa Monas? Saya juga nggak ngerti. Coba deh cek masa lalu dan itu real, ya. Jadi jangan hanya menuduh, ya, secara tendensius. Kita lihat prestasi, track record sewaktu jadi gubernur. Dan ingat, ini secara etika itu nggak pantas. Kalau saya mau menilai jabatan Anies selaku gubernur, aduh, D-, ya, nggak lulus dong. Ya. Jadi kita harus berkaca dengan diri kita sendiri. Ya. Saya rasa itu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.